Halo, dua, skip, dawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Guru? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, orang nomor satu di SMA Negeri 3 Mataram, Bapak Sunoto. Beliau sekaligus kepala sekolah pimpinan di SMA Negeri 3 Mataram. Pak, ngomong-ngomong nih Pak Guru, kira-kira bagaimana nih pesannya Pak Guru menjadi seorang leader, seorang pemimpin, seorang kepala sekolah di SMA Negeri 3 Mataram? Yang pertama, ya tentu ada kebanggaan karena SMA 3 Mataram itu sekolah yang sangat besar. Ada 36 rombongan belajar, terdiri dari 1.250-an siswa dengan lebih kurang guru pegawai 115. Tentu satu kebanggaan tersendiri diberikan amanah oleh Bapak Gubernur untuk memimpin sekolah ini. Tapi sekaligus juga itu tanggung jawab yang besar pula. Ya, jadi begitu. Luar biasa. Tentunya dengan amanah yang baru, guys, kayak gitu mungkin punya tantangan tersendiri kayaknya di situ Pak Guru ya. Ya pastilah, ya pasti. Tapi sebelumnya kan saya punya pengalaman cukup lama sebagai wakil kepala sekolah. Ada 18 tahun saya menjadi wakil kepala sekolah. 18 tahun ya. Lama juga. Ya. Dan itu alhamdulillah selama 18 tahun itu latar belakang saya di kurikulum, sehingga mengcover banyak kegiatan, sehingga saat menjadi kepala sekolah itu ya bukan sesuatu yang benar-benar baru begitu ya. Sebelumnya saya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 6 Mataram dengan jumlah siswa 1.150 juga. Besar juga. Ya, sehingga sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya. Jadi itulah kondisinya. Ya. Oh iya Pak, aku mau nanya, kan dengar-dengar Semanti itu ada mengikuti perlombaan sekolah sehat. Iya. Itu kan mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi mewakili NTB. Iya. Gimana sih Pak tips and tricks-nya gitu, kok bisa sampai ke tingkat nasional? Baik. Tentang kejuaraan sekolah sehat ini tentu kerja keras yang panjang. Tidak tiba-tiba sekolah kita mendapatkan predikat juara. Ini adalah kerja keras dari seluruh komponen sekolah, baik dari kepala sekolah, bapak ibu guru, pegawai, petugas kebersihan, termasuk juga tidak kalah pentingnya adalah kontribusi dari seluruh siswa. Ya, karena setiap kejuaraan itu pasti adalah kerja tim. Ya, jadi kalau tim kita solid, insya Allah itu bisa kita capai. Sekali lagi ini kerja keras dari semua pihak, dan kata orang bijak, hasil itu tidak pernah mengkhianati ikhtiar begitu. Ya. Jadi karena kita bekerja keras ya wajar kalau mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Jadi begitulah. Nah terus Pak Guru nih, tadi kan betul banget di situ Pak Guru, betul kerjasama sama tim gitu. Iya. Nah tentunya nih Pak Guru sebagai pimpinan di sana, kira-kira gimana sih caranya membangun chemistry-nya Bapak Ibu Guru di situ? Jadi begini, kepala sekolah itu banyak fungsinya, diantaranya sebagai leader. Ya. Leader itu berbeda dengan bos. Ya betul. Jadi sebagai seorang leader itu dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan inovasi, dibutuhkan jiwa kepemimpinan yang kuat, dibutuhkan juga keterbukaan. Ya, bisa dilihat di SMA Negeri 3 Mataram yang lebih populer disebut dengan Semanti. Iya betul. Ya. Di banyak tempat semua orang bisa melihat bagaimana kita menggunakan anggaran. Ya, baik di kantin, di tempat-tempat siswa, tempat guru, di luar, kita semua publish tentang bagaimana kita mengelola keuangan.
keterbukaan ini sangat penting karena agar semua pihak itu merasa terlibat, merasa berkontribusi, ya. Dan memang kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah harus menjadi contoh, bukan hanya memberi contoh. Ya. Kalau memberi contoh gampang, menjadi contoh agak susah. Ya. Jadi kalau kita harus transparan, ya kepala sekolah memang harus transparan, gitu ya. Kalau kita harus menggunakan anggaran dengan benar, kepala sekolah memberi contoh. Ya. Menjadi contoh, memang benar-benar menggunakan anggaran sesuai dengan yang direncanakan, dan di dalam pengelolaan anggaran itu mulai dari perencanaan, penggunaan dan pelaporan itu memang harus akuntabel, harus transparan, ya memang harus dikelola dengan profesional. Ya. Saya kira itulah di antaranya. Oke. Terus tadi kan jadi disampaikan bahwa adanya transparan penggunaan anggaran. Kira-kira SMA 3 itu gimana sih? Apa yang dilakukan untuk melakukan transparansi dananya seperti apa, penggunaan dana bosnya seperti itu, apa yang dilakukan? Apakah misalnya melaporkan secara publish di situ atau bagaimana? Jadi secara institusional mengelola dana BOS ataupun dana PPP itu kita menyampaikan kepada pihak terkait, pada atasan kita itu Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian secara moral kita juga harus sampaikan kepada keluarga besar dan masyarakat, dan itu bisa dilihat di baliho-baliho besar. Itu kita besar banget. Iya, kita publish agar semua orang bisa melihat, bisa koreksi, ya. Dan di setiap tahun anggaran itu, di dalam menyusun anggaran melibatkan semua pihak, ya. Jadi termasuk siswa, guru, pegawai semua, kemudian komite pengawas satuan pendidikan itu terlibat di dalamnya. Ya. Tentu tidak semua siswa dilibatkan, ya, mungkin perwakilan, bisa dia lewat pembina OSIS, bisa berbagai pihak. Ya, karena anggaran-anggaran itu secara umum kan didapat dari kesiswaan, dari kehumasan, dari kurikulum, dari sarana prasarana, dan pihak-pihak lain itu mengajukan kebutuhannya apa, gitu ya. Dan itu nanti kita buat tim untuk menyusun RKAS namanya. Ya. Wah, ini benar-benar keren ya. Artinya di situ tidak ada yang perlu dirahasiakan ya. Oh iya, iya. Harus. Iya. Karena sih di situ sampai ini loh, bayangkan sampai katanya tadi Bapak Kepala sampai mencetak baliho besar ya. Iya. Berarti tamu-tamu pun bisa melihat di Bisa. situ. Wah, Iya. keren juga ya, keren Iya. itu luar biasa. Dan alhamdulillah itu menjadi model. Model ya? Iya, Oh, model. keren ya, luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Iya. Nih, kayak patut dicontoh deh. Saya mungkin waktu saya SMA juga dulu nggak ada kayaknya ngobrol di situ. Nggak ada kayak gitu juga ya. Iya, mungkin yang ada foto sekolahnya aja kayak di situ. Iya, alhamdulillah banyak inovasi kita yang menjadi model bagi sekolah. Kita bersyukur. Ya. Oh iya, katanya SMA 3 punya ini ya, ini punya, sekolah bidaan nggak salah di situ gede. Punya sekolah bidaan kayak kerjasama sama SMA berapa ya? SMA Pride. Oh, sister school. Oh, sister school. Iya. Ya, aduh. Sister school. Ya. Jadi begini, sister school itu ya sama dengan saudara. Oke. Ya. Jadi kita bekerja sama dengan sekolah lain dalam rangka untuk memajukan sekolah kita masing-masing. Tempat kita melaksanakan sister school itu diambil sekolah-sekolah yang lebih kurang visi misinya mirip, ya, kecenderungannya mirip misalkan gitu ya, sehingga menjadi agak nyambung. Alhamdulillah kita melakukan sister school dengan banyak pihak, itu baik yang di lokal Provinsi Nusa Tenggara Barat
dan kita juga sebagai anggota sekolah PAS. Sekolah PAS itu di Indonesia jumlahnya tidak banyak, hanya ada 29 sekolah se-Indonesia. Oh, dan Iya. Semanggi termasuk di sini? Iya. Oh, Iya. keren. Salah satunya. Iya. Satunya. Jadi program PAS ini program kerjasama dengan pemerintah pemerintah Jerman. Jerman? Iya, pemerintah Jerman. Iya. Itu sebabnya beberapa siswa kita banyak yang menikmati itu. Ya. Kayaknya saya pun dulu di situ belum ngerasain pergi ke Jerman juga, ternyata duluan ke sana. Saya tahun 2020 kalau tidak pandemi mestinya kepala sekolah ke Jerman mestinya. Oh, ternyata. Kepala sekolahnya. Iya. Apa? Iya. Ya tentu siswa Boleh, kepala boleh. sekolah. Tapi kayaknya harus ikut ini, ekskul pas juga di situ. Iya. Ikut seleksi juga di situ ya. Dan alhamdulillah saya punya pengalaman yang cukup untuk ke luar negeri. Oh. Ya, saya alhamdulillah kalau dilihat dari paspor sudah ada lumayan negara yang sudah pernah saya kunjungi. Kayaknya bakalan jatuh Iya. ketiban kita kayaknya ya. Mudah-mudahan. Amin ya. Jadi alhamdulillah saya pernah ke Hong Kong, Macau, Tiongkok, ya, kemudian ke Australia. Nah, Ya. ada kamu gitu. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Keren sih. Termasuk ini Bapak ini berprestasi loh gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi sebelum jadi kepala sekolah saya pernah jadi guru berprestasi. Oh, mantap. Semoga bisa ngalir. Amin. Amin. Ya. Oh ya Pak. Oke. Saya mau nanya nih, kan selain mengikuti kegiatan sekolah sehat kan ada Iya. juga zero waste. Iya. Zero waste itu kegiatan seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Begini, Zero Waste itu adalah program dari Pemprov Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada suatu upaya bagaimana mengelola sampah. Sampah yang tadinya sesuatu yang tidak ada nilainya, bagaimana kita bisa upayakan menjadi sumber daya, ya, menjadi energi, ya, ada nilai tambahnya. Jadi yang dimaksud zero waste itu bukan sampahnya nol, bukan, tapi bagaimana mengelola sampah itu yang tadinya suatu musibah menjadi berkah, gitu ya. Jadi itu, ya, konsepnya begitu, ya. Oleh sebab itu di sekolah itu di banyak tempat itu kita sediakan bagaimana memilah sampah. Ini penting sekali, ya. Karena sampah itu kalau tidak dipilah tidak menjadi sesuatu yang berharga, ya. Benar-benar menjadi limbah yang membahayakan bagi kesehatan. Iya, sehingga sekolah kita menjadi nyaman kalau sampah, dan itu rentetan dari sekolah sehat. Ya, kita bisa mengelola zero waste dengan baik, itu berimplikasi pada sekolah kita menjadi lebih sehat, lebih asri, seperti mana bisa kita lihat bersama, sekolah kita sangat indah sekali. Nah, ini tujuannya agar para siswa, guru, pegawai merasa betah seperti kepala sekolahnya. Oh, iya. Berarti Bapak nyaman sekarang ya? Alhamdulillah, kalau saya selalu menggunakan konsep A3. A3, gimana? Apa adanya, alhamdulillah. Apa adanya? Alhamdulillah. Oh, ini kita nanti bisa buat grup di sini, Bapak Iya. A3 sini. Iya. Pak, selama Bapak menjabat di SMA Negeri 3 Mataram nih, siswa-siswi Semanti itu ada mencapai prestasi apa aja sih? Kan banyak pasti. Baik, alhamdulillah sejak saya berada di SMA Negeri 3 Mataram bersama seluruh keluarga besar, kami mencanangkan Semanti Juara. Ya. Semanti Juara. Iya, gagasan Semanti Juara itu menjadi jargon kita, dan itu tidak hanya pada saat ini, tapi itu akan berlaku sepanjang masa. Tidak pernah ketinggalan, karena Semanti Juara itu tujuan panjang, ya, tujuan panjang. Harapannya adalah agar
Semanti itu memang menjadi leader, ya, menjadi model yang bisa dicontoh oleh pihak-pihak lain, tentu contoh yang baik, dan itu membuahkan hasil. Beberapa kejuaraan memang kita raih, baik tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Ya. Tingkat internasional, diantaranya kita terkait dengan kerjasama dengan pemerintah Jerman, ada lomba tingkat internasional itu kita mendapatkan juara pada lomba ini, saya agak lupa, kemudian saya membaca catatan, ini juara 1 ya, kompetensi foto liburan di rumah selama pandemi COVID-19. Wow, ternyata dengan kita di rumah bukan berarti kita tidak bisa berprestasi. Iya, betul. Iya. Kemudian yang juara nasional ada beberapa ini, lomba debat pelajar dalam kegiatan festival debat bahasa dengan tema aksi nyata anak negeri dalam melestarikan bahasa Indonesia. Kemudian juga kita juara 2 marching band, ini juga tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Kemenpora. Keren sih, bagus sih sampai nasional. Ya. Kemudian di bidang karya tulis juga kita juara 2 lomba karya tulis ilmiah, National Student Competition di Amelia. Ya. Ini ada 2 siswa kita sama-sama memperoleh juara 2 di dalam event yang berbeda. Ya. Kemudian juga juara nasional, juara harapan, lomba menulis Menq mengajar. Ya, ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Ya, ini Ananda IKD Ari Sanjaya. Ya. IKD Ari Sanjaya ini ada 3 lomba yang diikuti. Ya, semua mendapat juara. Ya. Termasuk Kadek Ari Sanjaya ini juara 1 Olimpiade Bahasa Jerman tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Dia mewakili ke nasional. Ya. Nanti ini bisa mendapat beasiswa dari Pas Jerman. Mudah-mudahan. Ya. Itu diantara yang lomba-lomba yang punya provinsi, kemudian nasional, internasional. Kalau lomba-lomba yang tingkat kota, saya kira sangat teramat banyak. Ya, ya, teramat banyak. Ya. Nah, itu. Ternyata Pak Guru, ternyata maksudnya sini semakin luar biasa dalam artian dengan kondisi pandemi seperti ini ternyata tidak menghalangi ternyata untuk menjadi sekolah yang berprestasi ya. Alhamdulillah. Sampai ke tingkat nasional, internasional. Alhamdulillah. Bahasa Jerman tuh bahasa luar negeri lah hitungannya ya di situ. Keren gitu. Memang kita punya branded untuk ya. Kayak wajar, itu Semanti juara di situ ya, keren sih, keren. Siswa Semanti kan semuanya berprestasi, Pak. Gimana sih caranya biar bisa membuat sekolah itu sekolah yang berprestasi? Baik. Sekali lagi, untuk mendapatkan prestasi itu bukan sesuatu yang instan. Tentu dibutuhkan kerja keras dari semua pihak, ya, baik siswa, guru, pegawai, termasuk kepala sekolah pasti. Tentu tugas kepala sekolah adalah memfasilitasi baik dari sisi program maupun anggaran. Ya, karena kalau program saja tidak ada anggaran kan tidak mungkin bisa jalan. Ya. Jadi itu, terus kemudian kita memantau pelaksanaannya, kemudian mengevaluasi, setelah itu menindaklanjuti. Itu terus menerus. Ya. Sehingga itulah yang kita upayakan agar semua siswa bisa ambil peran yang maksimal untuk berkontribusi membesarkan sekolah. Kita punya di Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat itu punya semboyan begini, pendidikan yang membanggakan. Ya. Ya.
Itu juga yang kita lakukan di sekolah, kita memberi layanan pendidikan yang membanggakan untuk NTB Gembilang. NTB Gembilang ini adalah program dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekolah adalah bagian dari itu. Oleh sebab itu, semua sekolah, semua warga sekolah harus berkontribusi, harus berperan aktif untuk bersama-sama mensukseskan program dari Dikbud, program dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Nah, terus Pak Guru kan nih ngomongin pembelajaran di SMA Negeri Iya. Semanti ya Pak Guru ya. Kan dengan kondisi pandeminya sekarang nih Pak Guru Iya. ya. Kira-kira di situ tuh SMA 3 itu kebijakan seperti apa gitu? Apakah daring atau luring kira-kira di situ? Baik, sekolah pada prinsipnya adalah pelaksana kebijakan. Yang ambil kebijakan tentu Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi posisi sekolah adalah tunduk, patuh dengan apa yang diambil kebijakan dari Pak Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena Dikbud tentu juga menjadi perpanjangan tangan dari Pemprov Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena sesuai dengan surat edaran dari Bapak Kepala Dinas untuk semester genap ini, sesuai dengan rekomendasi dari Satgas Covid tingkat provinsi, diutamakan untuk tatap muka itu bagi kelas akhir, yaitu kelas 12 ya. Kenapa demikian? Karena dia akan menghadapi ujian sekolah ya. Sementara itu untuk kelas 10 dan kelas 11 sifatnya daring ya. Jadi itu kebijakan yang diambil oleh Pemprov Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekolah dalam hal ini sekali lagi melaksanakan kebijakan itu. Ya. Nah, terus Pak Guru ini kan yang kelas 10 sama kelas 11 Pak Guru kan daring gitu. Iya. Nah, kira-kira ada nggak yang bekas sekolah itu memfasilitasi anak-anak kita yang kelas 10-11 gitu, yang Iya. daring? Iya. Di awal-awal masa pandemi, sekolah tentu memfasilitasi dengan pembelian paket, ya paket data. Kita kerjasama dengan provider, ya, dan itu memang dimungkinkan di dalam peraturan Mendikbud, ya, tentang penggunaan dana BOS diantaranya bisa digunakan untuk pemberian paket data, termasuk juga pembelian masker, kemudian hand sanitizer, perlengkapan untuk pencegahan COVID-19 lah ya. Jadi terkait dengan kegiatan daring, memang dari kementerian sendiri juga akan memberikan paket kepada siswa secara langsung, termasuk ke Bapak Ibu guru. Ini program kementerian, ya. Iya. Iya, ya. Kalau sekolah sendiri, kalau di lokal sekolah kan kita memang sudah punya fasilitas sebenarnya cukup representatif lah. Di banyak tempat semua pihak bisa menggunakan internet secara gratis. Ya. Ini juga bagian dari kita melayani untuk memberi pelayanan yang membanggakan itu. Ya. Jadi COVID itu bukan berarti jadi sebuah penghalang untuk tetap melakukan kegiatan KBM, Pak Guru ya di situ ya? Iya, kita memang harus beradaptasi. Memang kadang-kadang dengan adanya kesulitan itu membuat manusia menjadi lebih kreatif, lebih inovatif ya. Mungkin dari situ penggunaan media-media juga dari Iya, Pak Guru kayaknya Pak Guru ya. iya, iya, memang tidak kita pungkiri tentu ada hambatan. Ya. Kira-kira apa sih hambatannya? Ya begini, karena Bapak Ibu guru itu kan disetting pada saat beliau itu menempuh pendidikan, kan setting pembelajarannya tatap muka. Iya. Sementara sekarang ini kan tidak diprediksi sebelumnya. Iya. Sementara sekarang kondisinya pandemi seperti ini tidak memungkinkan selalu tatap muka, sehingga butuh Bapak Ibu guru juga butuh penyesuaian ya.
dan ini sesuatu yang lumrah saja. Itu sebabnya sekolah juga memfasilitasi kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti diklat-diklat ya, terkait dengan bagaimana penguasaan IT ya, karena sekarang tentu penguasaan IT ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali ya. Dengan daring ini menjadi sesuatu kompetensi yang sangat vital untuk Bapak Ibu guru ya. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu guru tidak paham IT, bagaimana bisa melaksanakan pembelajaran daring ya. Iya, gitu ya. Tentu di dalam daring pasti ada kendala-kendala, itu wajar. Yang wajar aja. Tapi sekarang tinggal kita penyesuaian aja. Iya. Iya. Ada nggak sih Pak sisi tidak efektifnya belajar secara daring? Oh pasti ada. Pasti ada. Satu, dari kemampuan guru dalam bidang IT juga ada keterbatasan. Itu bukan salahnya guru, karena saat beliau dulu menempuh pendidikan bukan dilatih untuk itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang juga ada keterbatasan siswa ya, kemampuan siswa dalam memanfaatkan IT tidak semuanya sama ya. Yang ketiga, keterbatasan alat, kan tidak semua siswa memiliki Android misalkan ya. Ini memang suatu kondisi real di lapangan. Nah, inilah kendala-kendalanya, dan itu sesuatu yang lumrah saja. Tapi kalau untuk di SMA Negeri 3 Mataram, persentasenya amat sangat kecil sekali ya. Kita bersyukur guru-guru kita, para siswa kita memiliki fasilitas yang cukup, sehingga kalaupun ada kendala itu masih sangat wajar, dan kita masih survive lah. Ya. Mantap sih. Terus gini Pak Guru. Nah ini kan SMA 3 itu membuat sebuah posisinya terutama di sini bekerja sama dengan ekskul jurnalistik di situ, membuat gerakan baru istilahnya di situ. Mereka membuat bincang-bincang, ngobrol asik lah bahasa tentang sekolahnya di situ. Ini salah satu langkah untuk memperkenalkan sekolahnya juga. Kira-kira tanggapan Bapak Guru sebagai kepala staf kira-kira gimana? Keren sekali. Wow, keren. Karena ini inovasi, ini kreativitas, ini jawaban. Ya, anak muda mas kreatif. Iya. Kalau kita hanya standar saja, tidak menjadi juara. Iya. Jadi kalau mau juara itu memang kita harus punya kelebihan. Kalau kata orang bijak ini begini, kita itu harus beberapa langkah lebih maju dari orang lain. Iya. Kalau langkah kita sama, tidak bisa juara. Intinya kalau harus mau menjadi lebih dari orang lain, maka usaha kita harus lebih juga. Iya. Kata pepatah juga, yang berhasil adalah dia yang bekerja keras, selagi yang lain masih tertidur. Iya. Bapak Guru ini banyak kata-kata bijak yang tersimpan di situ. Iya. Alhamdulillah. Dari Bapak nih untuk podcast OSIS yang dibuat sekarang tuh apa sih Pak, kalau boleh tahu? Baik, tentu ini adalah awal yang sangat baik ya, awal yang perlu diapresiasi, dan sekolah tentu akan berupaya untuk memfasilitasi kreativitas para siswa, karena begini, masing-masing siswa itu punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang potensinya nyanyi, ya kita kembangkan nyanyi. Yang potensinya drum band, kita kembangkan drum band. Yang potensinya debat, kita kembangkan debat. Yang potensinya dunia broadcast, dunia maya seperti ini ya, dunia apapun, itu tugas sekolah adalah memfasilitasi. Karena memang itu kewajiban sekolah
mengakomodir dalam rangka mengembangkan potensi siswa. Ya, tentu ke depan mudah-mudahan kita bisa backup dengan anggaran yang memadai sehingga semua program dari OSIS itu bisa maksimal. Tujuannya tentu terminalnya satu, Semanti juara. Oh, Ya. keren. Nah terus ini Pak Guru, Ya. kan kemarin nih kita lihat postingan teman-teman di Instagram di situ Ya. ternyata mungkin nyambung juga kayaknya Pak Guru sama yang namanya ada gerakan Ayo Bercita-Cita. Iya. Kayaknya nyambung juga sama yang tadi tuh ya, anak-anak yang punya potensi di sini yuk digabungkan di sini di eskulnya. Kayaknya banyak deh kayaknya Pak Guru juga eskul di Semanti Pak Guru. Iya, sangat banyak. Lebih dari 20 eskul yang kita berikan. Keren Iya. sih. Iya. Jadi mungkin ini buat adik-adik, mungkin Iya. Pak Guru ya buat adik-adik yang SMP yang bakalan lanjutin ke SMA Iya. mungkin bisa memilih salah satu opsinya adalah mungkin di sini SMA 3 gitu. Iya. Karena kita lihat tadi beliau di situ juaranya udah banyak banget, prestasinya luar biasa, Iya. ekskul banyak di situ. Iya. Apalagi yang masih suka bermain di dunia digital nih, dunia Iya. industri perfilman atau televisi mungkin Iya. bisa juga nanti gabung di SMA 3. Dan kita alhamdulillah di banyak event kita punya kerjasama yang sangat harmonis dengan pihak-pihak terkait. Dengan RRI Mataram itu kita punya komunikasi yang sangat harmonis sekali. Itu bisa dibuktikan dengan kontribusi Semanti dalam berbagai kegiatan. Dalam kegiatan guru mengajar itu paling banyak narasumber di Dari Semanti. Provinsi Nusa Tenggara Barat mungkin Semanti barangkali ya. Keren Ya, sih. termasuk kepala sekolahnya juga iya. berkontribusi. Ya, jadi kita memang saya selalu membuka diri untuk bekerjasama dengan pihak-pihak lain, termasuk juga dengan perguruan tinggi. Beberapa waktu yang lalu dari UNRAM ada empat guru besar ini bekerjasama dengan kita terkait dengan robotik. Ya, ya. Jadi kita juga punya kerjasama dengan Undikma, dengan Universitas Airlangga, dengan banyak pihak. Berarti sampai Ya. keluar daerah Pak Oh Guru. iya, ya termasuk yang dekat Provinsi Bali ya Universitas Udayana. Ya. Berarti sekolah SMA 3 ini Pak Guru benar-benar tidak menutupi diri gitu ya buat Oh iya. maksudnya dari pihak-pihak luar yang pengen bekerja Iya. sama berarti di situ. Kalau kita mau maju memang kita harus Harus terbuka gitu. terbuka, membuka diri, mau bekerja sama, membuat jejaring dengan banyak pihak. Ya. Nah Pak, kondisi ekskul di masa pandemi itu kayak gimana sih ekskul di Semanti? Ya, tentu saat pandemi ini ada keterbatasan di dalam kegiatan ekskul karena ini juga sesuai dengan regulasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai warga negara yang baik, kita tentu taat pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, saat Mataram itu kan termasuk penduduknya padat. Kemudian beberapa waktu yang lalu kan zonanya kita pernah zona merah, ya. Jadi sehingga memang itu ditindaklanjuti oleh Bapak Kepala Dinas. Tentu beliau selalu koordinasi dengan Satgas Covid. Ya kalau memang kita belum diperkenankan tatap muka, tentu ya itu kita tindak lanjuti. Ya memang saat pandemi ini kegiatan ekstrakurikuler sedikit terganggu katakanlah begitu. Ya kecuali kegiatan yang tidak melibatkan orang banyak itu masih dimungkinkan untuk dilaksanakan. Seperti kegiatan yang sifatnya fisik ketemu orang banyak memang belum diperkenankan. Ya sehingga itu beberapa kendala bukan dari pihak sekolah sebenarnya, tapi karena kondisi, ya kondisi di lapangan begitu. Bangga banget deh di situ. Terima Yang kasih. Kita di situ. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. Guru ternyata nggak kerasa Pak Guru ya. Iya. 9 menit dikit tadi. Iya. Luar biasa Pak Guru. Iya. Mungkin pesan buat warga SMA Negeri 3 Mataram sini Pak Guru.
Baik, pada seluruh keluarga besar Semanti Juara, tentu di saat pandemi ini kita tetap harus disiplin, memenuhi, mematuhi arahan dari pihak terkait, terutama Satgas COVID-19 yang berikutnya diteruskan kepada Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu harus tetap disiplin kita jaga agar ini bagian dari upaya COVID segera berlalu. Selanjutnya tentu pada seluruh keluarga besar Semanti Juara, kami berharap semua berkontribusi, ambil peran di bidangnya masing-masing untuk bersama-sama membesarkan sekolah, bersama-sama membuat sekolah kita menjadi hebat, bersama-sama mewujudkan Semanti Juara. Wow, keren banget Pak Guru. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir di tengah-tengah kita. Di sini terima kasih banyak. Hal-hal yang semoga Bapak Guru sehat. Amin. Pola juga yang hidup sehat ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Guru ya. Oke. Selamat sore.